Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Mahfud, NIM 2004-02-0021, kelas PBS 3A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas BEBI. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai 5 topik tentang materi bagi hasil profit sharing. Topik yang pertama yaitu pengertian al-musyarakah, yang kedua landasan syariah al-musyarakah, yang ketiga macam-macam al-musyarakah, yang keempat aplikasi perbankan, dan yang kelima perbedaan bagi hasil dan bunga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagi hasil atau profit sharing. Baiklah, sebelum itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih itu bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk 30 mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Baiklah, kita masuk materi yang pertama yaitu pengertian al-musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilah, percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Selain itu, musyarakah juga merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha, pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan, dan mereka juga dapat meminta gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk suatu usaha tertentu. Yang kedua, landasan syariah al-musyarakah. Landasan syariah al-musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Di dalam landasan syariah al-musyarakah terdapat 2 surah di dalamnya, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan Quran Surah Az-Zahad ayat 14. Kemudian yang ketiga adalah macam-macam al-musyarakah. Secara garis besar, syirkah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syirkah al-mal, yang kedua, syirkah al-uqud. Syirkah al-mal atau syirkah milik adalah ibarat 2 orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana 2 orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Dalam syirkah al-mal terbagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama syirkah al-jabar, berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. Yang kedua, syirkah ikhtiariyah.
yang dimana suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Yang kedua, syirka al-uqud atau contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Di dalam syirka al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama syirka mufawaddah, yang kedua syirka inan, yang ketiga syirka al-mal, yang keempat syirka al-wujub, dan yang terakhir syirka mudharabah. Materi yang keempat yaitu aplikasi perbankan, di mana musyarakah yaitu pemilik modal yang mengadakan perjanjian untuk menyertakan modalnya kepada suatu proyek. Masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek tersebut. Adapun prinsip ini juga dapat diterapkan ke dalam semua jenis pembiayaan, yaitu yang pertama, musyarakah digunakan untuk jangka pendek. Misalnya, pembiayaan perdagangan, ekspor, impor, atau keperluan khusus nasabah lainnya. Yang kedua, pembiayaan proyek. Musyarakah ini biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Yang ketiga, modal ventura. Musyarakah ini ditetapkan dengan skema modal venture. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan depositasi atau melakukan penjualan sebagai sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Yaitu perbedaan bagi hasil dan bunga. Dalam dunia perbankan saat ini terdapat 2 jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini tentu memiliki sistem yang berbeda. Salah satunya perbedaan dalam hal sistem pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Pada bank konvensional,